Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas untuk hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebelum kami Tuhan beranjak melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari ini tertulis di Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang pengertian tentang benar dan baik dilihat manusia dalam pengertian yang sama. Tapi yang jelas, dalam pemahaman umum orang baik bisa saja diterima banyak orang, tapi orang benar belum tentu diterima. Orang benar bisa saja tidak disukai banyak orang, tapi hasilnya pasti akan berbuah yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada dasarnya firman Tuhan bertujuan mengarahkan manusia untuk hidup benar. Namun yang terjadi di dunia ini, cenderung orang benar akan ditinggalkan. Kenapa? Karena di dunia ini orang akan melakukan banyak hal untuk orang yang baik, walaupun hidupnya belum tentu benar. Alkitab sendiri mengatakan hal itu. Kita bisa baca di Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Orang benar tidak akan takut menyatakan kebenaran, karena dia meyakini hanya kebenaranlah yang bisa menuntun kita ke tujuan yang kita impikan, yaitu surga yang kekal. Jika kita lihat Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan yang pasti, yaitu menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Hal yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan manusia adalah dengan menuntun, mengarahkan manusia untuk berbuat hal-hal yang benar dan juga mencintai kebenaran di dalam hidupnya. Tujuan Tuhan Yesus jelas. Dia hanya mau melihat orang-orang yang benar di hadapannya. Dia juga akan mendengarkan seruan permohonan dan permintaan tolong dari orang-orang yang benar. Di mana hal itu bisa kita lihat? Kita bisa baca Bapak Ibu di 1 Petrus 3 ayat 12. Di situ dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang benar itu pasti berjalan berdasarkan terang ilahi. Terang itu sebenarnya telah datang dalam Yesus Kristus yang mengajarkan tentang kebenaran. Yesus memancarkan terangnya itu melalui cara hidupnya, pola hidupnya, etika hidupnya di dalam dunia ini. Dan terang itu jugalah yang menyertai kita sampai saat ini di seluruh perjalanan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, melalui renungan ini kita semua diminta dan diarahkan agar memancarkan terang kasih Tuhan itu dalam setiap langkah dan perjalanan kehidupan kita. Percayalah, terang dari Allah dalam kasih-Nya dan penyertaan Roh Kudus akan menuntun hidup kita semuanya untuk selalu hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Mari tetap memancarkan sinar kasih terang itu di sepanjang hidup kita. Buka hati agar sinar kasih terang itu selalu bercahaya di dalam hidup ini. Jangan pernah membiarkan cahaya itu redup, apalagi mati, hingga membuat kita menyesal di hadapan Tuhan kelak. Sebagai penutup dari renungan ini, perlulah kita merenungkan bahwa untuk melakukan apa yang benar yang dikehendaki Tuhan, maka satu hal yang pasti di dalam hidup kita di setiap langkah dan perjalanan termasuk aktivitas kita untuk satu hari ini, mintalah penyertaan Tuhan dan pertolongannya.
pasti terang kebenaran itu juga akan terpancar di dalam hidup kita, dan seluruh aktivitas kita akan menjadi kebenaran dan sinar terang untuk orang-orang di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang selalu memberikan kasih dan terang-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami mohon penyertaan-Mu agar terang itu selalu bercahaya dan memancar di dalam kehidupan kami, melalui sifat kami, perkataan kami, cara hidup kami. Berkatilah keluarga kami Tuhan, anak-anak kami. Berkatilah seluruh keluarga kami, baik yang dekat dengan kami maupun jauh dengan kami, termasuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam setiap aktivitasnya. Berkati gereja-Mu Tuhan, berikan penyertaan-Mu dalam seluruh kegiatan gereja-Mu HKBP Setia Negara. Terkhusus kami menyampaikan doa dan permohonan kami untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka melalui obat yang mereka makan, melalui doa-doa kami, orang-orang yang percaya yang mendoakan saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.